Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadisnya Kading, Prodi Psikologi Islam kelas A dengan NIM 231040 akan menjelaskan materi tentang dependent sample. Baik, di sini saya akan menjelaskan dependent sample. Yang pertama ada identifikasi variabel yang dimana X sebagai yang mempengaruhi dan Y sebagai yang dipengaruhi. Jadi tingkat kepuasan hidup mahasiswa di perantauan mempengaruhi tingkat stres mahasiswa. Yang kedua ada judul, yaitu judul yang saya buat adalah hubungan antara tingkat kepuasan hidup mahasiswa di perantauan dengan tingkat stres mahasiswa. Nah, untuk dependent sample ini kita mencari hubungan antara dua variabel tersebut, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kemudian, untuk layout data yang pertama, kita menggunakan layout data untuk mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian setelah kita sudah menemukan hasil dari layout data tadi, kita menentukan N adalah jumlah subjek yaitu 30, kemudian sigma X-nya berapa, kemudian kita juga mencari sigma Y, kemudian kita juga mencari sigma XY, kemudian sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Jadi yang ada di layout data tadi, kita mencari jumlah dari semua hasilnya. Kemudian kita juga mencari X bar dan Y bar dengan rumus. Untuk X bar, rumusnya adalah sigma X dibagi N. Untuk Y bar, rumusnya sigma Y dibagi N. Kemudian yang keempat, kita membuat scatter plot. Scatter plot di sini kita akan menentukan yang nantinya bisa menentukan tipe hipotesisnya. Nah, untuk saya tipe hipotesisnya tidak ada hubungan karena ini sudah ada pada buku Richard. Kemudian yang kelima, kita mencari persen korelasi atau mencari R dengan rumus ini yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian yang keenam, kita menentukan aturan uji hipotesis, yaitu rejected HO jika R lebih kecil R tabel atau R alpha, atau rejected HO jika R lebih besar dari R tabel dengan DF N kurangi 2, yaitu 30 kurangi 2. Kemudian yang ketujuh ada kita menentukan kita mencari taraf signifikansi. Taraf signifikansi itu berdasarkan yang terkecil yaitu 1% dan kemudian menentukan juga yang 5%. Kita rubah ke bentuk desimal yaitu 0,01 dengan 0,05. Nanti kita baru bisa menentukan R hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Seperti di sini, yaitu signifikan 1% atau 0,01, R hitung saya 0,24 dan R tabelnya adalah 0,484. Yang jelasnya ini lebih kecil. Begitu seterusnya. Kemudian yang ke-8, kita mencari uji hipotesis dengan T dengan rumus R akar N-2 per 1 min 1 dikurangi R pangkat 2. Kemudian yang ke-9 ada sumbangan efektif. Sumbangan efektif ini rumusnya R
R kuadrat. Nah, nanti kita bisa tahu X ini menyumbang berapa persen ke Y. Jadi begini, R2 R kuadrat 0,24 kuadrat, hasilnya itu 0,0576. Kita ambil dua angka setelah koma, yaitu 0,05, yang nanti desimal ini dirubah ke persen, kemudian jadi 5%. Jadi X menyumbang 5% ke Y dan 95% disumbang variabel lain. Kemudian effect size yang ke-10, rumusnya R kuadrat yaitu 0,024 kuadrat atau hasilnya 0,0576 gitu. Untuk penjelasan sekian dari penjelasan dependent sample. Maaf jika kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.